Nah, jadi nggak salah ya kalau Bjorka menyebut gitu ya. Jangan biarkan orang-orang bodoh di kekuasaan. Karena makin lengkap tesisnya Bjorka. Iya ya, apalagi kan sekarang terbukti juga ini. Ternyata saya luput tadi menyebutkan pada Anda. Ini kan selama ini selalu dibantah bahwa data-datanya tidak, ya itu data-data yang nggak cukup, nggak penting lah gitu, bahkan data nggak benar, ada kebocoran. Tapi tiba-tiba kemarin itu rupanya Presiden mengumpulkan ini para menterinya seperti dikatakan oleh Joni G. Plate bahwa dibentuk tim khusus untuk mengatasi kebocoran data yang dilakukan oleh Bjorka ini. Jadi bagaimana orang data nggak penting dan nggak ada yang bocor, kenapa dibentuk tim khusus kan gitu? Ya kecemasan pasti berlangsung karena nggak bisa bahkan jangankan diidentifikasi, dideteksi aja kita kekuasaan nggak sanggup. Tentu dia udah sewa pakar macam-macam untuk jebak Bjorka di dalam forum sosial media yang lain kan. Kan ada banyak platform yang bisa dipakai secara cross cutting untuk lihat Bjorka itu beredar di dalam nexus digital yang mana, lalu diarahkan, lalu dijebak di situ. Itu gampang lah itu secara teknis. Tetapi keahlian kekuasaan itu nggak mungkin mengincar Bjorka kalau kekuasaan justru cemas tuh. Kan mendua kan kekuasaan bilang ya nggak ada soal itu ya, data presiden cuman lampiran aja atau cover depannya kok tuh. Itu artinya dia cemas bahwa Bjorka sebetulnya baru mencicil covernya doang, di dalamnya banyak tuh kan. Lalu sekarang itu Bin bilang enggak, itu hoax, kami tetap inskripsinya berlapis-lapis, itu wallnya berlapis-lapis. Lalu Bjorka bocorin dikit-dikit lagi itu. Jadi justru kecemasan di dalam kabinet, terutama kecemasan Pak Presiden, yang membuat akhirnya orang nilai bahwa memang serius soal ini. Karena ngapain pula ngumpulin Bin, Kominfo, Badan Cyber untuk bikin Satgasus, mungkin ini Satgasus. Ya, Satgasus untuk Bjorka. Padahal dengan mudah kita bilang ya, Presiden datang aja ke depan pers bilang oke, Bjorka Anda benar, tapi cara Anda itu bisa Anda lakukan supaya lebih transparan, supaya kita bisa berdebat, misalnya begitu kan. Karena udah kehilangan kemampuan istana untuk membackup data aja, udah membuat kita nggak percaya tuh. Kan data saya pasti ada di situ kan, yang Bjorka mungkin ambil, dan satu waktu Bjorka mungkin bocorkan bahwa ini nomor handphonenya si Rocky Gerung ini, nomor mobilnya itu, tapi orang tahu ya itu mobil kuno, jadi nggak bayar pajak misalnya tuh. Jadi semua orang merasa bahwa ada diincar di situ. Tapi kita mesti percaya bahwa ini adalah hukum sejarah tuh. Siapa yang berkhianat pada konstitusi pasti akan digiling oleh arus perubahan nanti tuh. Siapa yang tetap dungu di istana justru akan disingkirkan oleh mereka yang merasa kedunguan itu membuat masyarakat sengsara kan. Kalau kedunguan membuat masyarakat adil dan makmur sih nggak apa-apa. Ya. Bu Rocky, ngobrol lagi ya. Apa boleh buat kita terus dalam beberapa hari ini fenomena Bjorka itu masih terus menjadi bahasan. Walaupun ada orang yang mencurigai bahwa oh ini kayaknya kenapa kok polisi nggak bisa tangkap sampai udah hampir 1 bulan gitu. Apakah ini bagian dari upaya untuk mengalihkan isu Sambo? Ada juga yang menyatakan begitu gitu ya. Ada juga yang menyebut bahwa ya Bjorka ini nanti juga kalau sudah nggak diperlukan dia akan hilang. Itu bagian dari itu juga tadi, pengalihan isu itu. Tapi saya sih lebih tertarik untuk menyoroti ya, selain pembocoran datanya. Ternyata kemarin kita bahas kan Erick Thohir dan Puan yang disebut bahwa baru vaksin 2 kali belum booster. Ternyata Pak Luhut yang penggiat booster itu menurut bocoran dari data yang ada di Bjorka itu ini juga belum booster gitu. ini kan bahaya ini. Nah, tapi saya lebih tertarik nantinya yang perlu kita bahas itu istilah yang sebenarnya Anda sekarang saya lihat Anda dapat pesaing. Gitu ya. Kalau Anda kan selalu ngomong istilah dungu-dungu gitu ya. Tapi kalau Bjorka ini menyebutnya ini tugas dia itu adalah mencegah orang bodoh untuk duduk di kekuasaan. Itu kan yang disebutnya sebagai apa, kalau dia nyebutnya dia stupid people, kalau dia begitu ya nyebutnya, fools ya, dia nyebutnya gitu ya. Nah, Anda dapat saingan baru gitu, dan mudah-mudahan aja orang nggak dicurigai ini kayaknya binaan Rocky Gerung kok sama dengan asap minyak gitu.
Ya akhirnya Bjorka mulai ya udah bocorin Pak Luhut. Tentu Pak Luhut punya argumen. Ya memang gimana aku mau booster ketiga. Tiap kali mau booster presiden suruh tugas lain. Jadi Pak Luhut ada apa namanya, ada exitnya, ada excuse-nya itu. Ada alibi bahwa beliau terus-menerus ditugas, jadi nggak mungkin punya waktu vaksin ketiga. Tapi oke lah, itu semacam ya humor-humor kecil tuh. Humor besarnya adalah prinsip dari Bjorka, jangan biarkan orang bodoh memimpin negeri ini. Dan apa namanya itu, dulu ada lagu Why Do Fool Fall in Love itu. Why do fool fall in love? Mengapa orang bodoh jatuh cinta itu? Itu bisa aja orang bodoh bisa jatuh cinta. Tapi orang bodoh memang nggak boleh memerintah, sehingga lagunya mungkin bisa dirubah. Why do fool leads the country itu kan? Mengapa orang bodoh memimpin negara, kan kira-kira begitu kan? Jadi hal-hal yang tadinya sekedar satire juga menjadi serius justru karena dia berhubungan dengan aktivitas seorang hacker yang memang menangkap bahwa kebodohan atau kedunguan itu memang beredar di istana. Jadi mau diapain tuh? Jadi kalau ada orang yang bertahun-tahun membuli saya ngomongin kata dungu, nah sekarang kejar aja juga si Bjorka. Dia juga pakai hal yang lama tuh, dan mungkin dia lebih banyak datanya tuh. Kalau saya kan cuman menganalisis dari luar keadaan di dalam istana yang saya sebut memang di situ diperintah oleh mereka yang IQ-nya 200 tapi sekolah siapa itu. Mudah-mudahan Bjorka nggak terjemahkan itu. Dan masyarakat atau publik akhirnya terhubung dengan kegiatan oposisi yang memang dari awal menganggap bahwa kapasitas di istana itu memang rendah sekali itu. Dan itu juga diperlihatkan dalam segala hal. Itu orang mesti pergi pada Pak Luhut, semuanya bisa diselesaikan oleh Pak Luhut tuh. Jadi kelihatannya cuma Pak Luhut yang punya kapasitas berpikir yang bagus. Kalau enggak kan yang lain mestinya bisa bantu Pak Luhut. Tapi Luhut menganggap bahwa dia dibebani terlalu banyak pekerjaan, tapi dianggap itu adalah tugas yang memang mesti dia selesaikan sebagai pembantu presiden, sambil mungkin menganggap kok yang lain nggak dapat beban ya. Mungkin presiden menganggap yang lain memang nggak bisa, karena itu Pak Luhut yang dijadikan andalan. Tapi dalam semua keterangan yang diucapkan Bjorka itu memang faktual. Kan semua juru bicara atau pendebat yang dikirim oleh istana ke ILC atau di semua forum itu memang dungu, nggak bisa berargumentasi kan, karena nggak bisa berargumentasi lalu langsung marah-marah, ngamuk-ngamuk tuh. Kau tahu, kau narasi kau buruk. Nah, ada yang lain tuh nggak bisa, itu BUMN udah membagi-bagi CSR segala macam. Jadi orang ngamuk di dalam talk show. Padahal talk show itu adalah show di mana orang pamerkan kecerdasannya tuh. Jadi Bjorka mungkin setelah melihat banyak talk show menganggap bahwa ya memang itu di 200 sekolah memang masih bermukim di istana tuh. Oke, tetapi saya kira ini jadi sangat menarik ya, karena wacana ini sebenarnya yang sudah lama kita kembangkan, dan tapi sekarang didesiminasi dengan Bjorka dengan sangat cepat, karena ini menarik anak-anak muda, namanya sekarang di era digital gitu ya, dan dia dengan jelas tadi menyebut fool atau stupid people, dan dia menyebutnya sebenarnya itu di kalangan politisi dan juga tentara yang di kekuasaan. Padahal sebenarnya dalam beberapa hal itu tidak terlalu sepakat. Ada juga politisi-politisi yang masih cukup bagus, ada militer yang juga cukup bagus. Tapi yang kita sepakat adalah jangan tempatkan orang bodoh gitu ya di kekuasaan. Nah ini menurut saya hal yang sangat serius gitu. Apalagi kan kita selalu singgung negara kita ini negara yang sangat besar, problematikanya juga sangat besar. Sekarang dunia sedang tengah berubah dan kita tidak bisa hidup seperti kata dalam tempurung, atau Anda menyebutnya selalu bahwa seperti cebong di dalam satu kolam gitu. Geopolitik global sedang berubah, dan menurut saya kita dalam hal ini kita mesti dorong soal ini, bahwa kita mesti cegah orang bodoh di puncak kekuasaan. Ya itu yang sering kita anggap banyak perwira pintar tapi tersisi, banyak politisi pintar tapi tersisi itu. Sehingga kita anggap bahwa pengangkatan birokrat atau teknokrat atau kepala-kepala lembaga ini itu dasarnya adalah nepotisme sebetulnya. Dan itu yang disorot oleh Bjorka tadi itu. Kan kita ingin agar ada semacam parameter lah, kalau ngangkat seorang jadi menteri apa parameternya tuh, ngangkat seorang jadi kepala lembaga apa parameternya tuh, supaya publik punya akses untuk mengukur bahwa ini orang bermutu.
Nah kalau 2 kali baru 1 minggu diangkat sebagai menteri, udah bikin kebijakan yang dulu ya orang anggap memang dia cuma diminta untuk disogok posisinya itu kan, dan beban itu kemudian pindah pada Pak Luhut, nanti Pak Luhut beresin kementerian ini kementerian itu tuh. Jadi terlihat betul secara spesifik bahwa keadaan kita tidak didasarkan pada meritokrasi, pada pengetahuan Pak Jokowi tentang manusia. Jadi Pak Jokowi sebetulnya nggak paham tentang stok intelektual yang ada di kita itu. Dia nggak paham stok elit kita tuh, sehingga muter-muter aja di situ di istana tuh. Dan jubir-jubir yang bego itu bukan bego, bodoh bukan bodoh, dungu itu berkali-kali diganti, tetap aja dungu kan. Kan itu yang membuat kita, loh bangsa ini pernah dihuni oleh orang yang berpikir sejak kemerdekaan itu banyak betul kemampuan kita untuk belajar dari mereka, tapi nggak bisa itu. Jadi didagangkan sebetulnya intelektualitas kita untuk disogok dengan jabatan komisaris segala macam. Jadi mereka yang berhak karena punya kapasitas justru ditolak oleh kekuasaan. Itu intinya. Nah bagi Bjorka sendiri, dia tentu membandingkan kapasitas kabinet Indonesia dengan kapasitas yang ada di negara-negara kecil di Skandinavia misalnya, atau di Polandia sekarang, atau di Eropa, yang betul-betul meritokrasinya jalan, sehingga kalau seseorang diangkat sebagai menteri, itu masyarakat sipil ngerti kapasitas dia kan itu kan. Dan lebih menarik lagi, tentu si Bjorka ini punya data pembanding tuh, bahwa bahkan di era 65 banyak orang pintar yang nggak bisa pulang ke Indonesia karena perubahan politik di Indonesia tuh. Dan dia tunjukkan itu bahwa dia diasuh oleh seseorang yang eksil di situ, yang lari dari Indonesia, yang mungkin aja mau belajar, tapi begitu dari perubahan politik nggak bisa pulang ke Indonesia tuh. Jadi hal-hal semacam itu yang saya kira membuat kita percaya bahwa ada data konkret yang dimiliki oleh Bjorka, termasuk pembunuhan Munir. Jadi dengan gampang intuisi saya mengatakan ini Bjorka ini atau kelompok ini pro pada penegakan kembali hak asasi manusia. Munir adalah soal hak asasi manusia. Soal 65 juga belum selesai, dan basis pertengkaran ideologi masih berlangsung di Indonesia. Jadi itu yang diingatkan oleh si Mas Bjorka ini. Nah, kan kalau kita melihat ya soal kedunguan di dalam kekuasaan dan sebagainya, atau kebodohan lah kita menggunakan kata itu, supaya kita nggak kena delik gitu ya, Bung Rocky, kita minjem istilah Bjorka, kalau mau dituntut tuntutnya Bjorka gitu ya, orang bodoh. kita misalnya melihat dalam gonjang-ganjing sekarang ini di P3 misalnya begitu ya, ini ada satu praktek, menurut saya ada 2 yang bisa kita soroti, adalah bahwa rezim Jokowi ini kalau orang sudah nggak dibutuhkan, dia bisa ditendang setiap saat. Itu yang terjadi pada Suharto Monoarfa, atau dia berbeda pendapat lah dengan Jokowi, dia bisa langsung ditendang. Dan yang lebih menarik lagi adalah ternyata yang menggantikan juga all the president man, ya ini one team press. Tetapi ketika dia menjadi seorang ketua umum partai politik, dan dia tetap dia tidak mau berhenti sebagai one team press. Jadi kita bingung tuh, bagaimana mungkin ada seorang ketua umum partai politik dan kemudian menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden, dan kita tahu kok sebenarnya jabatan itu nggak ada gunanya juga kok. Kita nggak tahu kapan apa inputnya yang diberikan kepada presiden juga nggak ada kan. Itu sama dengan kayak staf milenial lah kira-kira gitu ya. Ya itu seolah-olah kartu nama sebagai penasihat presiden atau Dewan Pertimbangan Presiden itu punya efek politis. Itu apa poin itu tuh? Punya efek etis apalagi nggak ada tuh. Jadi dalam kasus Suharto Monoarfa juga orang akan lihat siapa yang akan gantikan, bukan sekedar gantikan Suharto di kabinet, tapi gantikan posisi Suharto Monoarfa di dalam, bukan sekedar di partai tapi di kabinet kan. Dan kita tahu Pak Suharto Monoarfa juga bagian inti dari perencanaan IKN itu, dan sangat mungkin juga ada data-data IKN yang sudah diketahui oleh Bjorka bahwa diam-diam Suharto Monoarfa sebetulnya kurang serak dengan IKN itu, tapi karena ditugaskan maka dia berupaya untuk bikin progress report setiap saat. Jadi bagian ini yang akan kita lihat nanti. Tapi balik lagi pada pola rekrutmen istana, harusnya istana merekrut orang-orang yang secara etis sudah selesai dengan kekuasaan. Kan yang disebut Dewan Pertimbangan Presiden itu mereka yang udah nggak punya kepentingan politik apapun itu, lalu datang sebagai pini sepuh atau
akhlaknya bagus, sehingga presiden selalu dapat semacam oversight committee di bidang etis. Karena ini oversight committee yang memantau keadaan lalu membackup presiden dengan kekuatan moral. Itu namanya dewan pertimbangan tuh. Hal-hal yang teknis bisa presiden minta pada menteri, hal-hal yang bersifat cepat-cepat dia bisa minta pada millennials yang dulu kita bayangkan sebagai West Wing, tapi kemudian nggak bisa bekerja apa-apa sebetulnya. Jadi sekali lagi orang semacam Pak siapa tadi itu yang jadi ketua Mardiono, mestinya dia anggap bahwa ya udah saya nggak mungkin lagi di Dewan Pertimbangan Presiden karena saya udah jadi politisi, dan di dalam kedudukan sebagai politisi pragmatisme dan oportunisme itu kental sekali. Sementara kedudukan sebagai dewan itu nggak boleh ada pragmatisme, nggak boleh ada oportunisme. Yang ada adalah pandangan visioner yang basisnya adalah etika, itu di ethics first itu. Ini yang nggak dipahami oleh para pejabat di istana tuh. Dia menganggap bahwa dewan itu artinya juga kekuatan politik. Bukan, di mana-mana dewan pengawas, dewan penasihat segala macam itu kekuatan etis, dan sangat tidak etis kalau seseorang memberi nasihat pada presiden padahal kedudukan dia itu adalah kedudukan yang setiap hari bergelimang dengan oportunisme itu. Nah, jadi nggak salah ya kalau Bjorka menyebut gitu ya, jangan biarkan orang-orang bodoh di kekuasaan, karena makin lengkap tesisnya Bjorka. Iya ya, apalagi kan sekarang terbukti juga ini, ternyata saya luput tadi menyebutkan pada Anda. Ini kan selama ini selalu dibantah bahwa data-datanya tidak, ya itu data-data yang nggak cukup, nggak penting lah gitu, bahkan data nggak benar, ada kebocoran. Tapi tiba-tiba kemarin itu rupanya presiden mengumpulkan ini para menterinya seperti dikatakan oleh Joni Plate bahwa dibentuk tim khusus untuk mengatasi kebocoran data yang dilakukan oleh Bjorka ini. Jadi bagaimana orang data nggak penting dan nggak ada yang bocor, kenapa dibentuk tim khusus kan gitu? Ya kecemasan pasti berlangsung karena nggak bisa bahkan jangankan diidentifikasi, dideteksi aja kita kekuasaan nggak sanggup. Tentu dia udah sewa pakar macam-macam untuk jebak Bjorka di dalam forum sosial media yang lain kan. Kan ada banyak platform yang bisa dipakai secara cross cutting untuk lihat Bjorka itu beredar di dalam nexus digital yang mana, lalu diarahkan, lalu dijebak di situ. Itu gampang lah itu secara teknis. Tetapi keahlian kekuasaan itu nggak mungkin mengincar Bjorka kalau kekuasaan justru cemas tuh. Kan mendua kan kekuasaan bilang ya nggak ada soal itu ya, data presiden cuman lampiran aja atau cover depannya kok tuh. Itu artinya dia cemas bahwa Bjorka sebetulnya baru mencicil covernya doang, di dalamnya banyak tuh kan. Lalu sekarang itu Bin bilang enggak, itu hoax, kami tetap inskripsinya berlapis-lapis, itu wallnya berlapis-lapis. Lalu Bjorka bocorin dikit-dikit lagi itu. Jadi justru kecemasan di dalam kabinet, terutama kecemasan Pak Presiden, yang membuat akhirnya orang nilai bahwa memang serius soal ini. Karena ngapain pula ngumpulin BIN, Kominfo, Badan Cyber untuk bikin Satgasus. Mungkin ini Satgasus. Ya, Satgasus untuk Bjorka. Padahal dengan mudah kita bilang ya, presiden datang aja ke depan pers bilang oke, Bjorka Anda benar, tapi cara Anda itu bisa Anda lakukan supaya lebih transparan, supaya kita bisa berdebat, misalnya begitu kan. Karena udah kehilangan kemampuan istana untuk membackup data aja, udah membuat kita nggak percaya tuh. Kan data saya pasti ada di situ kan, yang Bjorka mungkin ambil, dan satu waktu Bjorka mungkin bocorkan bahwa ini nomor handphonenya si Rocky Gerung ini, nomor mobilnya itu, tapi orang tahu ya itu mobil kuno, jadi nggak bayar pajak misalnya tuh. Jadi semua orang merasa bahwa ada diincar di situ. Tapi kita mesti percaya bahwa ini adalah hukum sejarah tuh. Siapa yang berkhianat pada konstitusi pasti akan digiling oleh arus perubahan nanti tuh. Siapa yang tetap dungu di istana justru akan disingkirkan oleh mereka yang merasa kedunguan itu membuat masyarakat sengsara kan. Kalau kedunguan membuat masyarakat adil dan makmur sih nggak apa-apa. Ya. Kita tunggu humor-humor kecil maupun humor-humor besar berikutnya dari Bjorka ya. Oke. Tetap 0%. Ya, 0 is Bjorka. Thank you, Rocky. Oke.